Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada materi pencemaran dan etika lingkungan. Perkenalkan, nama saya Arista Nafis Alfah dengan NIM 140142168. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas konsep dasar IPA yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Sulistiani, MPD. Apa sih yang kalian ketahui tentang pencemaran? Pencemaran lingkungan merupakan turunnya kualitas lingkungan sampai pada tingkat tertentu sehingga menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Penurunan tersebut terjadi karena masuknya atau dimasukkannya zat energi, makhluk hidup, dan atau komponen lain di dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam. Suatu zat yang dapat menyemari lingkungan dan dapat mengganggu keberlangsungan makhluk hidup lain disebut dengan polutan. Suatu zat dapat dikatakan polutan apabila memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki kadar di atas normal. 2. Berada pada waktu yang kurang tepat. 3. Berada di tempat yang tidak semestinya. Pencemaran dibagi menjadi 4 tingkatan. Menurut WHO, tingkatan tersebut diantaranya: 1. Pencemaran tingkat pertama. Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dilihat dari kadar zat pencemarannya maupun waktu kontaknya dengan lingkungan. Yang kedua, pencemaran tingkat kedua. Pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada panca indera dan alat vegetatif lainnya, serta menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lainnya. Yang ketiga, pencemaran tingkat ketiga. Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi yang fatal dan menyebabkan sakit yang kronis. Yang keempat, pencemaran tingkat keempat. Pencemaran yang telah menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam lingkungan karena kadar pencemaran terlalu tinggi. Macam-macam pencemaran. Pencemaran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pencemaran air. Pencemaran air merupakan pencemaran yang terjadi karena masuknya zat atau substansi berbahaya lainnya ke dalam air, seperti limbah, pupuk, sampah, kotoran, dan insektisida. Contoh pencemaran air yaitu limbah pabrik yang dibuang ke sungai, seperti pada gambar di samping. Pencemaran air dapat disimpulkan bahwa kondisi air yang telah menyimpang dari keadaan sifat air normal. Air yang tercemar merupakan air yang tidak layak dikonsumsi. Ciri-ciri air yang telah tercemar yaitu bau, keruh, dan berwarna. Faktor penyebab pencemaran air dapat berupa limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Dampak pencemaran air dan penanggulangannya. Dampak dari pencemaran air diantaranya yaitu: A. Penurunan kualitas air. Pembuangan bahan tercemar ke dalam perairan dapat menyebabkan peningkatan kesuburan tanaman air. Hal tersebut dapat menghambat sinar matahari masuk ke air, sehingga menyebabkan kandungan oksigen di dalam air berkurang, sehingga dapat mengganggu ekosistem. Lalu yang kedua ada gangguan kesehatan. Pengolahan air limbah yang kurang baik dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan tifus. Lalu yang ketiga ada pemekatan hayati. Pemekatan hayati adalah proses meningkatnya kadar bahan pencemar melalui makhluk hidup lain. Contohnya, ikan yang telah tercemar oleh merkuri lalu dimakan oleh manusia.
Hal itu tentunya akan berdampak buruk pada manusia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah terkandung beberapa zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang merusak seperti H2S yang dapat mempercepat proses pekaratan besi. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran air. Yang pertama, ada pembuatan kolam stabilisasi. Di dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralkan zat-zat pencemar sebelum air limbah masuk atau dialirkan ke sungai. Yang kedua, ada IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Lalu yang terakhir ada penerapan 4R, yaitu recycle yang berarti daur ulang, reduce yang berarti pengurangan, reuse yang berarti penggunaan ulang suatu bahan, dan repair merupakan pemeliharaan. Contoh recycle yaitu sampah yang dapat terurai kemudian dijadikan pupuk kompos. Lalu contoh reuse yaitu botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Sedangkan contoh reduce yaitu saat berbelanja ke pasar atau ke supermarket sebaiknya membawa tas dari rumah. Lalu yang terakhir repair contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah di perairan. Lanjut ke pencemaran yang kedua, yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah pencemaran yang terjadi karena zat-zat polutan masuk ke dalam tanah sehingga membuat menurunnya kualitas tanah. Contohnya penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Seperti pada gambar di samping, mungkin tanah tersebut hanya terlihat retak-retak, tetapi sebenarnya tanah tersebut mengalami pencemaran karena terlalu sering menggunakan pupuk kimia yang berlebihan. Faktor pencemaran tanah dapat berupa limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Dampak dan penanggulangan pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah yang pertama ada gangguan kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Yang kedua ada gangguan keseimbangan ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun dan berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya, perubahan ini dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan dan dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain di rantai makanan tersebut. Dampak yang terakhir yaitu penurunan hasil pertanian. Dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman, pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Penanggulangan pencemaran tanah dapat dilakukan dalam 2 cara. Yang pertama ada remediasi. Remediasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Yang kedua ada bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan
bahan untuk membersihkan pencemaran dengan menggunakan mikroorganisme. Macam-macam pencemaran yang terakhir yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah pencemaran yang terjadi karena adanya zat polutan yang mengotori udara sehingga dapat membahayakan manusia. Contohnya asap pembuangan dari pabrik. Dapat dilihat dari gambar di samping bahwa asap yang berasal dari cerobong pabrik tersebut menyatu dengan udara yang ada di alam sekitar. Jika hal itu dibiarkan terus-menerus, maka akan berdampak buruk pada masyarakat yang ada di sekitarnya. Mereka akan mengalami gangguan kesehatan seperti ispa dan gangguan kesehatan lainnya. Dampak dan penanggulangan pencemaran udara. Dampak yang diakibatkan dari adanya pencemaran udara yang pertama ada gangguan kesehatan seperti ispa. Yang kedua ada bagi tumbuhan, abu vulkanik, dan hujan asam dapat merusak tanaman. Lalu yang ketiga ada efek rumah kaca. Karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi. Karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkubur di dalam bumi seperti dalam rumah kaca. Lalu yang terakhir ada rusaknya lapisan ozon. Penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran udara diantaranya: 1. Melakukan penghijauan agar kadar oksigen yang ada di bumi meningkat. Yang kedua, tidak membakar sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Dan yang terakhir, yaitu pengurangan penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu etika lingkungan. Pengertian dari etika lingkungan yaitu sebuah disiplin ilmu yang berbicara mengenai hubungan moral antara manusia dan lingkungan atau alam semesta, termasuk perilaku manusia yang sebaiknya terhadap lingkungan. Etika lingkungan memfokuskan perhatian tentang bagaimana manusia bertindak, bagaimana manusia berperilaku seharusnya terhadap lingkungan hidup. Lalu, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penerapan etika lingkungan? Yang pertama, manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, manusia perlu menyayangi kehidupan dan lingkungan selain dirinya sendiri. Yang kedua, sebagai bagian dari lingkungan, manusia harus berupaya menjaga kelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Yang ketiga, ada kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam terbatas termasuk penggunaan bahan energi. Dan yang terakhir, yaitu lingkungan disediakan untuk seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Di dalam etika lingkungan terdapat beberapa prinsip-prinsip mengenai etika lingkungan. Prinsip etika lingkungan merupakan sikap yang harus dijaga dan dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan lingkungan alam, guna terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan terjaga. Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada sikap hormat terhadap alam. Alam memiliki hak untuk dihormati. Bukan hanya kehidupan manusia bergantung pada alam, akan tetapi lebih pada karena manusia merupakan bagian dari kesatuan alam itu sendiri. Yang kedua ada prinsip tanggung jawab moral. Prinsip tanggung jawab moral menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga semesta dan segala isinya. Yang ketiga ada solidaritas kosmis. Prinsip solidaritas kosmis mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Ia mendorong manusia untuk mengambil kebijakan yang pro alam, pro lingkungan hidup, dan menentang setiap tindakan yang merusak alam. Yang keempat ada kasih sayang dan kepedulian terhadap alam.
Prinsip kasih sayang dan kepedulian adalah prinsip moral satu arah menuju yang lain tanpa mengharapkan balasan dan tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan alam. Yang kelima, ada prinsip tidak menimbulkan kerusakan atau no harm principle. Manusia memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam dan tidak mau merugikan alam secara tidak perlu atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta. Sedangkan dalam bentuk maksimal dapat dilakukan dengan tindakan merawat, melindungi, menjaga, dan melestarikan alam. Yang keenam, ada prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Ini berarti pola konsumsi dan produksi manusia modern harus dibatasi. Prinsip ini muncul didasari karena selama ini alam hanya sebagai objek eksploitasi dan pemuas kepentingan hidup manusia. Yang ketujuh, ada prinsip keadilan. Prinsip ini membahas tentang bagaimana manusia harus berperilaku satu terhadap yang lain dalam kaitan dengan alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar berdampak positif pada kelestarian lingkungan hidup. Yang kedelapan, ada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi sangat relevan dengan lingkungan hidup, terutama dalam kaitan dengan pengambilan kebijakan di bidang lingkungan hidup yang menentukan baik atau buruk, rusak atau tidaknya, dan tercemar atau tidaknya suatu lingkungan hidup. Dan yang terakhir, ada prinsip integritas moral. Prinsip ini menuntut para pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik. Berikut ini saya rangkaikan daftar pustaka yang saya gunakan sebagai rujukan dalam pembuatan PowerPoint ini. Sekian dari saya. Apabila terdapat perkataan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.